Pujilah kuasa daya Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang dekat, berilah musikmu bergerak, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan sekarang, kuasa padanya. Saya kasihnya yang aman, mendukung anaknya. Tiada rekwit yang kepadamu diri, tidakkah itu kau rasa? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah, Bapa yang kekal, yang abadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan kekasih jiwa kami. Sungguh Tuhan, kami bersyukur di sore hari yang indah ini, karena penyertaan Tuhan boleh Tuhan hantarkan kami di rumah-Mu yang kudus dalam keadaan sehat, tak kurang sesuatu apapun. Tuhan, dalam ibadah ini bersama saudara Freddy Lumbertobi dan saudari Desbrida Nadia, mereka mau datang ke gereja lewat pelayanan di tempat ini. Mereka sehati sepikir, sepakat, sama-sama berjanji ingin menandatangani perjanjian pernikahan mereka yang akan berlangsung di bulan Rasul Prastadi 8 Mei mendatang. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami, menyertai saudara terkasih berdua. Tuhan, karena kebaikan Tuhan, seluruh pelayan di tempat ini beserta jemaat sangat bersyukur, sangat berterima kasih di hadapan Tuhan karena kebaikan Tuhan atas diri Bapak Kepala Sidang kami, Bapak Pendeta W.C. Moate. Tuhan memberi kesehatan bagi dia, Bapak Pendeta, untuk pengobatan ke depan dan pemulihan selanjutnya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, sehingga jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini boleh Tuhan didik, Tuhan ajarkan di dalam ajaran Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Biarlah ibadah kami di sore ini boleh jadi hanya di dalam nama saja. Amin. Bapak Ibu, saudara terkasih, tiba saatnya kita membaca kitab Yefani dari Amsal 22 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Kitab Yefani terambil dari Amsal 22 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ganjaran
kerendahan hati, dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa yang ingin memelihara diri, menjauhi orang itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Orang yang menangguh kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah pembantahan dan cemooh. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Mata Tuhan menjaga pengetahuan. Tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Mulut perempuan jalan adalah lubang yang dalam. Orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saya. Demikian Bapak Ibu keberlanjutan kita sore ini. Terima Tuhan, kami persilakan dulu. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 51, bait 1 dan 2, kitab suci Al-Fatihah. Kitab suci kataku tak ternilai hargamu, terulanglah siapaku sesungguhnya. Kita membimbingku pada juru selamatku dan membuatku senang bila aku tak menang. Kita berdoa. Maha besar kasih-Mu Tuhan dicurahkan dalam hidup kami, dan kami alami waktu demi waktu seturut perjalanan hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kini dan di sini majelis jemaat menyambut dan menerima keputusan keluarga besar Beban Towing dan keluarga besar Nadeak, membawa dan menyerahkan putra putri mereka untuk berdiri di hadapan Tuhan, membubuhkan tanda tangan di dalam memasuki perjanjian pernikahan
betapa dalamnya kasih setia Tuhan telah memberkati doa, bimbingan, tuntunan, nasihat dari kedua belah pihak, sehingga sejak masa kecil mereka sampai masa pengambilan keputusan mengakhiri masa muda-mudi, masa lajang mereka berhasil mengarahkan putra-putri mereka. Engkau luar biasa Tuhan, menjagai siang dan malam hidup mereka. Diterpa badai, diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Engkau Tuhan yang mengawal, sehingga hari ini wajah mereka bersinar, hati mereka penuh dengan syukur, dan kami para pelayan-pelayan-Mu menyambutnya dengan penuh sukacita. Maka mendasari acara perjanjian pernikahan hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati pikiran kami seluruhnya, sehingga dengan terang firman-Mu ada sukacita yang selalu ditambahkan dan digenapi oleh Tuhan dalam membahagiakan hidup kami. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami telah sedia untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, acara ini sudah kita program dengan baik dengan kedua keluarga untuk menghargai kesepakatan kita itu. Saya harus keluar sebentar dari rumah sakit supaya acara ini seluruhnya berlangsung dengan baik. Maka nats firman Tuhan yang dipilih ialah dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Demikian teman-teman. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengicap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya berkata, demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidupnya setiap saat. Shalom Bapak Ibu.
Ada banyak pernikahan atau rumah tangga beralamat di jalan-jalan besar. Di jalan Gajah Mada misalnya, di jalan Sisingamangaraja, di jalan Murtatuli, pokoknya di jalan-jalan besar. Tapi walaupun mereka tinggal di jalan besar, di jalan utama, yang namanya bahagia, yang namanya hidup bersama, itu tidak selamanya mereka alami. Bahkan tidak di jalan besar atau di jalan utama. Mereka yang menikah, yang berumah tangga di jalan kecil, bahkan di gang sempit, misalnya di gang damai, di gang bahagia, nama-nama itu tidak menjadi patokan atau tidak menjadi sebuah ukuran agar mereka dapat mengalami dan merasakan kebahagiaan. Bahkan ada pernikahan atau perkawinan yang tinggal di kebun, seperti kebun sirih, kebun manggis, kebun sayuran yang lain. Namun tempat itu tidak bagi mereka mengalami kebahagiaan selamanya. Bahkan ada juga rumah tangga atau pernikahan yang tinggal di taman, Taman Kebayoran, Taman Eden, dan taman-taman yang lain. Tapi karena saya sebut Taman Eden, disinilah rumah tangga yang pertama di dalam Alkitab tinggal dengan kebahagiaan, tapi diusir oleh Tuhan karena ketidaktaatan. Pernikahan yang pertama di dalam Alkitab sangat disponsori oleh Tuhan dengan memberikan Taman Eden, taman kebahagiaan, agar mereka langsungkan kehidupan bersama. Tapi justru di Taman Eden itulah mereka diusir. Dan setelah diusir, mereka melahirkan anak-anak yang namanya Kain dan Habel. Dan inilah rumah tangga yang pertama cekcok karena dua anaknya, dua putranya tidak bisa rukun dan tidak bisa bersyukur, berterima kasih karena motivasi dan penyebabnya salah. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, khususnya Predi, demikian juga Desbrida atau Mauli. Kita nggak lama ketemu ya. Tapi bagi saya pertemuan kita itu, puji Tuhan, lumayan bagus gitu ya. Lumayan dalam materinya walaupun singkat. Tapi hari ini itu nggak ada apa-apanya. Karena kita mau melihat ada perkawinan yang mujizat pertama justru Yesus lakukan. Ini targetnya. Kenapa kita menandatangani akta pernikahan perjanjian? Jadi bukan sekedar memanggil kedua mempelai, memanggil kedua orang tua ataupun wali, memanggil saksi-saksi, kemudian para pelayan-pelayan. Kalau cuma mau membubuhkan tanda tangan di mana-mana saja bisa kita lakukan. Tapi makna dari penandatanganan perjanjian pernikahan itu
ialah menetapkan Yesus menjadi tamu yang tetap di dalam melangsungkan kehidupan berumah tangga. Amin, di situ ya, poinnya di situ. Karena kita lihat ada pernikahan di perjanjian lama nggak langgeng, nggak lama, bubar malah, bahkan diusir. Tapi ada pernikahan di Kana di mana Yesus diundang sesuai dengan ayat yang sudah kita baca tadi, kemudian dilibatkan di situ, maka terjadilah mujizat. Buat Freddy dan Desbriana Romawi butuh mujizat dari Tuhan, butuh berharap. Coba buka masker. Butuh dengan mujizat itu. Kalau saya lihat senyumnya kan berarti saya yakin dengan jawaban itu. Freddy butuh mujizat. Wah, kamu butuhnya pakai senyum, pakai goyang-goyang dikit kan? Wah, itu keren banget. Nah, saya mau mengatakan begini. Nilai sebuah pernikahan bukan karena besarnya sinama, ya Bapak Ibu Nadeak ya, bukan besarnya pesta di gedung yang wow gitu, bukan. Karena di sini ada panitia yang bekerja di dalam sebuah pesta, bingung karena undangan tidak dapat dilayani. Tapi ketika ada Yesus di situ, maka rasa anyep, rasa tawar, rasa kecewa, rasa berbagai kepanikan teratasi. Bahkan air pun bisa berubah menjadi anggur yang sangat sejuk, enak dan membahagiakan. Jadi dasar inilah mengapa kita menandatangani perjanjian pernikahan. Amin ya. Kita tahu setiap rumah tangga yang tidak dibangun di dalam kasih itu menunggu waktu kapan bubarnya. Dan kita lihat tidak sedikit keluarga yang begitu mewah pestanya, tapi beberapa bulan kemudian bubar. Karena apa? Karena motivasi mereka melakukan pesta itu banyak hal. Maka dalam ibadah kita hari ini, ibadah perjanjian pernikahan ini, saya mau meminta motivasinya mesti sama. Tidak boleh beda. Motivasinya ialah mengundang agar menjadi tamu yang tetap di dalam memulai sampai nanti maut memisahkan bahtera rumah tangga Kristen itu. Tuhan memberkati perjanjian pernikahan hari ini, dan Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua, khususnya kepada kedua calon mempelai. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan melanjutkan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 396 bait pertama dan kedua. Tinggal dalam Yesus, jadilah murid-Nya, belajarlah firman Tuhan, taat kepada-Nya, tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kita rantingnya. Kita sebagai
muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Kita akan dipandu Ibu Sekretaris Majelis dalam melaksanakan penandatanganan perjanjian pernikahan. Kita akan masuk ke dalam penandatanganan perjanjian pernikahan. Mari kami panggil ke depan yang terhormat yaitu Saudara Freddy untuk maju ke depan dan juga Saudari Frida. Saudara Desprida Romauli Nadia. Maju ke depan. Surat perjanjian nikah nomor 004-SP-4 Romawi-4 yang bertanda tangan di bawah ini. Calon pengantin laki-laki, nama Freddy Lumban Tobing, tempat dan tanggal lahir Jakarta 6 November 1991. Alamat Jalan Balinda 14 RT 09 RW 10 nomor 19 Kapling Babelan Bekasi. Nama ayah Penatua Mangopo Lumban Tobing. Nama ibu Restauli Boru Utaworo. Alamat Jalan Balinda 14 RT 09 RW 10 nomor 19 Kapling Babelan Bekasi. Anggota jemaat Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Kebalen Bekasi. Calon pengantin perempuan, nama Desprida Romauli Nadia, tempat tanggal lahir Jakarta 12 Desember 1996. Alamat Jalan Gundaling Asrama Korami, Brastagi, Sumatera Utara. Nama ayah Sarmaudur Nadia. Nama ibu Jenny Jurida Purba. Alamat Jalan Gundaling Asrama Korami, Brastagi, Sumatera Utara. Anggota jemaat HKBP Brastagi, Resort Brastagi, Distrik 10 Medan, Aceh. Datang ke hadapan Majelis Gereja GKO Kebalen Bekasi bersama orang tua dan wali dan para saksi menyerahkan diri dan memohon berkat Tuhan atas ibadah penandatanganan perjanjian pernikahan kami berdua pada hari ini Minggu 11 April 2021 dengan perjanjian sebagai berikut. 1. Kami berdua hendak mengadakan pernikahan menurut hukum kekristenan dan tata dasar GKO yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Negara Republik Indonesia yang sah. Apakah setuju dengan poin 1 Saudara Freddy? Apakah Saudari Desprida sudah setuju dengan poin yang pertama? Setuju. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk poin 2. Kami berdua mengaku tidak ada sangkut paut dengan pihak ketiga yang dapat menghalangi pernikahan kami. Kami mau tanyakan kepada Saudara Freddy, mungkin masih ada wanita yang lain di hati Freddy? Atau mungkin masih ada pariban yang masih suka komunikasi? Atau yang menunggu di kampung atau di mana? Tidak.
Terima kasih. Kami akan juga tanyakan kepada saudari Desprida, apakah masih ada pria yang lain di hati saudari Desprida? Apa mungkin masih ada di Brastagi sana Pariban yang masih suka WhatsApp atau bagaimana? Tidak ada. Terima kasih untuk jawabannya. Dengan demikian, di sini ya, kita akan masuk dalam poin yang ketiga. Jika ternyata masih ada hal-hal yang tidak sesuai, akan kita selesaikan dan menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya. Setuju? Terima kasih. Masuk di poin yang keempat. Setelah pemberkatan nikah dilaksanakan, kami berjanji akan menjadi satu dan tidak akan bercerai sesuai firman Tuhan yang kami percaya, serta menjadi jemaat yang mendukung kegiatan pelayanan dan mentaati peraturan yang berlaku. Kami tanya saudara Freddy, bagaimana dengan poin keempat? Terima kasih. Dengan saudari Priscilla? Kalau sudah setuju, kami akan sambung kembali. Demikianlah surat perjanjian ini kami perbuat dengan hati yang tulus ikhlas dan pikiran sehat atas dasar cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Bekasi 11 April 2021 kami yang berjanji. Yang pertama kami panggilkan calon mempelai pria untuk menandatangani, yaitu saudara Freddy Lumban Tobi. Terima kasih. Dilanjut saudari Desprida, silakan. Untuk selanjutnya kami panggilkan orang tua dari calon mempelai laki-laki, yaitu Bapak Penatua Mangopo Lumban Tobi. Dan kami panggilkan Bapak Romanson Sidauro menjadi wali dari Desprida Romawi. Untuk selanjutnya kami panggilkan saksi, yaitu dari mempelai laki-laki adalah Bapak Pendeta Julius Adrianus Lumban Tobi. Dipersilakan. Selanjutnya kami akan panggilkan untuk mewakili dari saksi dari perempuan adalah Ibu Deni Purba. Untuk selanjutnya kami panggilkan Bapak Ketua Majelis.
Dan yang terakhir adalah Bapak Gembala Sidang kita untuk menandatangani. Bapak dan Ibu, kita akan melanjutkan dengan tukar cincin. Tukar cincin ini disematkan di tangan sebelah kiri, masih di tangan sebelah kiri. Tapi nanti di pernikahan di tanggal 8 Mei dipindahkan ke tangan kanan masing-masing. Nanti salam saya dari kita ke pendeta di sana, minta lagi cincinnya, pasang lagi, tapi tempatnya bukan lagi di kiri, tapi di kanan. Hari ini kita akan menyaksikan penyematan cincin pernikahan kepada saudara Pridi Umatubing dan Despida Romauli Nadia. Dipersilakan mari ke hadapan. Nah, itu posisinya berhadapan-hadapan. Terimalah cincinku ini sebagai tanda kasih dan setiaku kepadamu. Kanan, kiri. 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 Yang kiri. Kiri. Kiri dulu Yang nih. kiri. Ya. Buka dulu. Buka dulu. Terimalah cincinku ini padamu dan lambang cinta kasihku setiaku kepadamu. Silakan kembali. Bapak Ibu, saudaraku, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami di dalam Yesus Kristus yang memberi mujizat pertama di pernikahan Kana. Pada sore hari ini Tuhan, gereja bersyukur, berterima kasih menyaksikan putra dan putri keluarga terbaik membubuhkan tanda tangan di dalam akta perjanjian pernikahan. Demikian juga dengan kedua orang tua sebagai tanda restu dan dukungan mereka ikut membubuhkan tanda tangan di meja perjanjian akta pernikahan ini. Bahkan saksi-saksi yang mengikuti pertumbuhan kehidupan kedua saudara terkasih, baik Predi Umatubing maupun Despida Romauli Nadia, mereka ikut mensahkan dukungan perjanjian pernikahan ini. Bahkan gereja dengan majelis jemaat menyambutnya dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Selain daripada pembubuhan tanda tangan perjanjian pernikahan hari ini, kedua mempelai telah mengucapkan cinta kasih setia mereka dengan menyematkan cincin pernikahan. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya, disyukuri senantiasa dalam hidup kami. Ya Tuhan, ya Allah, hamba-Mu
di HKBP Brastagi yang akan melanjutkan ibadah pernikahan kudus bagi mereka di tanggal 8 Mei adalah menjadi utusan Allah untuk memberkati pernikahan kudus ini. Kami percaya seluruh persiapan dari keluarga sudah dijamah dan dikuduskan, diurapi oleh Tuhan dalam mendukung, dalam membahagiakan kehidupan mereka di dalam menghantar putra-putri mereka di altar suci untuk menerima pernikahan kudus nanti. Oleh karena itu Bapak, ada banyak waktu yang masih tersedia untuk mereka penuhi dan untuk mereka persiapkan di dalam acara tanggal 8 Mei nanti. Oleh karena itu hamba berdoa memohon beserta jemaat, jauhkan mereka dari segala bentuk gangguan sekecil apapun. Jauhkan mereka dari segala sakit penyakit yang melemahkan fisik mereka. Bahkan jauhkan mereka dari segala bentuk virus yang merusak tubuh dan konsentrasi hidup mereka. Kami yakin, kami percaya dengan pertolongan-Mu yang sempurna dan yang selalu baru seperti setiap pagi akan tercurah membahagiakan dan menyukacitakan kehidupan mereka. Bapa yang baik, berkenanlah untuk permohonan kami agar kedua mempelai ini dikaruniai Tuhan keturunan, baik anak laki-laki maupun anak perempuan yang semakin menambahkan sukacita mereka. Oleh karena itu, setiap pekerjaan mereka, aktivitas mereka, Engkau juga tambahkan dan tingkatkan serta berkati, sehingga dapat mencukupkan seluruh kebutuhan-kebutuhan yang dipakai, yang digunakan nanti di dalam menata yang berbahagia di dalam Kristus. Ya Tuhan, ya Allah, orang tua kedua mempelai dari keluarga Tobing maupun dari keluarga Nadia adalah menjadi keluarga besar melalui pernikahan ini. Kiranya hubungan yang harmonis di antara mereka semua berlangsung dengan penuh sukacita dan penuh damai sejahtera, sehingga makna daripada penandatanganan perjanjian pernikahan hari ini tidak hanya dibubuhkan di atas kertas, tapi dapat disaksikan, dilihat dan dibuktikan semua keluarga besar yang ikut berdoa dan ikut menyaksikan sukacita yang besar ini. Berkatilah gereja-Mu ya Tuhan, yang melayani anggota gereja termasuk hari ini, sehingga gereja menunjukkan betapa dahsyatnya kerajaan Allah mempersiapkan masa depan gereja melalui pernikahan bagi putra-putri gereja. Inilah siapa kami ya Tuhan, yang kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih, tidak saatnya kita mengumpulkan persembahan, namun untuk persembahan diedarkan, mari Bapak Ibu kita dengar dan kita renungkan nats anjuran. Demikian firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu,
sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menuntut seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan makna dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa. Demikian firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 289, bait pertama dan kedua, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan pencipta semesta, Allah yang maha mulia, sungguh besar dunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjemah di sinar surya yang terang, di samudra tuaiannya yang Kau beri. Tuhan akan membantu diri. Mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Terpujilah Engkau Bapa yang Maha Kasih, Tuhan sumber kehidupan dan berkat. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan masih berkenan mengizinkan kami dalam pekerjaan ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengumpulkan persembahan saat ini. Kiranya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ajarkan kami Tuhan berhikmat untuk mempergunakannya dalam lingkungan gereja kami untuk pelayanan kasih dan keadilan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita naikkan pujian di Jemaat 451 ayat 1 dan 2. Bila Yesus berada. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagia kita, bahagia Bila Yesus berada di tengah keluarga, asik kita bahagia, asik kita Arahkanlah hati dan pikiran saudara, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
silakan duduk kembali. Bapak Ibu, terima kasih. Ibadah penandatanganan pernikahan sudah selesai. Tiba saatnya untuk memberikan kata sambutan. Yang pertama dari Ketua Majelis GKO Umar Kebale, yang kedua perwakilan dari keluarga calon mempelai pria, perwakilan dari keluarga calon mempelai wanita.